Welcome back to Studio Etizen, a place for freedom of speech, conveying arguments without jealousy. Hai Sobat Tizen, kembali lagi sama kita, gue di Studio Tizen bareng gue Nisa. Hari ini gue nggak sendiri. Today malam ini gue ditemenin sama dua orang yang hebat. Mereka ini salah satu mentor di komunitas TA. Mentor apa sih kira-kira? Mereka ini mentor bahasa Inggris ya. Dia ini Kak Olaf sama Kak Jesse. Silahkan introduce yourself. Oke, mungkin aku duluan ya. Hai everyone, Hai Tizen, apa kabar semua nih? Perkenalkan, aku Maela Vija Cindalia atau biasa dipanggil Kak Olaf. I'm an English course mentor di TA. Terus ada partner aku juga nih. Kenalan dulu dong Kak Jose. Oke, gak banget lu lah. Oke, hello guys, my name is Jose. Nama estetik gak tuh? Nama gue Jose Adrian. Gue di sini juga mentor bahasa Inggris. Partnernya Kak Olaf sebenarnya. Oh, partneran ya. Ya, Iya, jadi emang udah sering ketemu, ketemuan. Harus akur ya. enggak. Enggak lagi jawabnya. Tapi ya bareng apa-apa bareng gitu lah, ibaratnya gitu. Yes. Ah, So sweet. Agak banget. Oke, karena berhubung kalian mentor bahasa Inggris nih. Gue mau nanya dong, Kenapa? boleh gak? Boleh, boleh. Menurut kalian, bahasa Inggris tuh penting gak sih? Oke, menurut aku bahasa Inggris tuh sebenarnya penting banget sih, soalnya bahasa Inggris itu bahasa universal, bahasa yang digunakan secara internasional untuk berkomunikasi, baik itu dengan negara asing gitu. Terus bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa bisnis, karena bahasa Inggris bakal digunain setiap kita ada problem bisnis dengan negara lain. Terus dengan berbahasa Inggris, kita punya akses buat menjelajah seluruh dunia karena ya kita punya bahasa yang bisa bantu kita buat ngomong sama orang banyak. Jadi kunci kita ke dunia luar itu pakai bahasa Inggris ya? Yes. Tapi kan sekarang udah zaman digital, udah zaman modern, internet di mana-mana. Udah ada translator, udah ada Google Translate. Emang masih penting? Masih penting kah? Ya, kita coba putar balik kali ya. Kan kayak buktinya dengan ada hal-hal kayak gitu, ada Google Translate, ada penerjemah, ada interpreter, ada translator, ya itu membuktikan bahwa emang bahasa Inggris itu sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan kita bisa sendiri tanpa bantuan mereka, tentu akan sangat membantu kita sendiri gitu kan. Ibaratnya gitu. Jadi emang itu sendiri membuktikan bahwa bahasa Inggris itu penting. Apalagi kita menguasainya. Itu udah penting banget. Contoh deh, misalkan kalian nonton film gitu kan, gak perlu namanya subtitle. Baca buku aja gak perlu ditranslate dulu, karena udah langsung paham maknanya tuh kayak gimana. Apalagi karir, Hmm, gitu-gitu sih, penting juga. oke oke. Terus kan katanya penting nih, apalagi buat ngeakses dunia luar kan, pasti penting banget berarti. Buat tizen yang mau memulai, mereka mau memulai belajar bahasa Inggris, mereka harus mulai dari mana? Kadang suka bingung, kita harus belajar vocab dulu atau grammar dulu, kita harus tahu yang mana? Karena dengan kita belajar grammar kan berarti kita harus tahu susunan, tata caranya, subjek, objeknya, gitu kan. Tapi kan tanpa itu kita nggak tahu, kalau vocabnya nggak tahu apa, kita nggak bisa nyusun grammarnya. Jadi kita harus pilih yang mana dulu nih. Kalau masalah belajar yang mana dulu, itu tergantung pengen pakainya buat apa. Soalnya gini, kalau misalkan kita belajar cuman grammar doang, itu sama aja bohong. Grammar, tahu pola kalimatnya, tapi nggak tahu kata-katanya, gitu. Kalau dibalik juga sama, kalau misalkan cuma belajar vocab doang, tapi nggak belajar grammar, sama aja bohong. Ibarat kayak ngomongnya tuh, makan ibu saya, gitu ya kan? Kan nggak tertata banget, gitu kan? Iya, Kayak iya, benar. jadi bisa salah konteks juga karena pola kalimat emang sangat penting. Apalagi kan setiap kali kita ngomong tuh ada pola tertentu nih kayak gini aja kita ngomong. Jadi emang sama-sama penting. Harus diseimbangin. Misalkan kalian pilih belajar vocab dulu, ya udah harus diseimbangin juga belajar grammarnya gitu.
Kalau belajar grammar dulu, seimbangin juga belajar vocab gitu. Harus seimbang. I agree. Oke. Oh, dan ini ya, I agree, ya kan? Itu nih kalau misalkan tips ya, supaya lebih slang gitu. Pasti pernah denger slang deh. Kayak ibarat bahasa gaul mereka gitu kan. I agree itu same here gitu. Bisa Jadi biar kelihatannya kayak native speaker ya. Jadi biar kelihatan benar. jago gitu ya. Iya, biar kelihatannya kayak native aja gitu. Udah gitu kan emang bahasa gaul di sana. Bisa kasih contoh lagi ya. Bisa like relax gitu, chill, ya kan? Chill. Iya Iya, benar santai benar. aja gitu. Ibarat bahasa santuy gitu di sana. Iya, oh iya bener banget. Soalnya kadang gue juga suka nemu di film-film atau di series gitu kan ngomong kayak gitu. Kadang kalau Pas temen gue ngomong kayak gitu kayak first impression gue kayak wah ini orang jago banget bahasa Inggris. Soalnya ngomongnya kayak gitu kayak native gitu kan. iya, soalnya kan emang sering banget dipakai di sana ya kan. Ini emang lebih sering gitu dibandingkan yang di textbook yang emang agak kaku gitu bisa dibilang kaku. Oh lebih friendly berarti ya. Iya, lebih friendly, lebih gaul lah gitu, lebih santuy. Jadi bakal lebih mengesankan pada bule gitu. Bisa leave first impression-nya tuh bagus gitu. Ada cara lain nggak biar kita kayak native speaker gitu selain kayak slang-slang tadi? Ada dong, ada. Oh apa tuh? Eh, One of the ways itu kalau menurut aku dengan cara speak faster English gitu. Kayak Gimana coba? jadi Disingkat gak sih? penggunaan yes, kata-katanya tuh kita bakal singkat gitu. Nah, jadinya kita kedengarannya Hmm, kayak native gitu. setuju. Kayak contoh kalimat nih, I'm kind of busy right now. Nah, itu kan pergabungan kinda-nya itu pergabungan dari kind of. Daripada kita bilangnya I'm kind of busy right now, itu mending kita bacanya I'm kind of busy right now. Kedengarannya jadi kayak native gitu. Udah Oh, gitu, Terus, gitu ya. iya lebih efisien waktu lagi, lebih cepet ya nggak sih? ya Hmm, kayak Ada lagi nggak? menghemat juga, menghemat pemborosan kata gitu. iya. Jadi langsung aja ngomong, I'm kind of busy right now. Nah, Jadi kayak lebih flow nih. Hmm, yes. yes, bener banget. Ada lagi nggak contohnya? Contoh lain nih kayak what you got there, kayak apa yang kamu miliki di situ, kayak what you tuh kayak gabungan dari what have you. Daripada kita ngomongnya kayak what have you got there, kita mending ngomongnya kayak what you got there gitu. Itu kan sama aja kayak slangsnya mereka, terus bikin kita kedengeran lebih lancar, lebih fluent gitu. Oh, Bener jadi banget. kayak misalnya di Indonya berarti kayak gini. Kamu lagi ngapain? Kayak lagi apa? Gitu ya. Nah, iya kayak gitu. Heeh. Oh iya bener ya. Biar kita kayak native speaker yang makin jago. Iya ya bisa-bisa. Ada tips and triknya nggak buat para netizen yang mau belajar bahasa Inggris? Gimana sih cara nge-improve-nya? Kalau dari aku sendiri nih, aku tuh suka banget sama yang namanya nonton film, especially Western movies. Karena ya dengan aku nonton Western movies itu bakal mengimprove English skills aku gitu. Terus aku juga suka nambah-nambahin vocabulary dari film yang aku nonton. Aku juga suka denger lagu. Terus setelah aku denger lagunya, aku bakal berusaha buat nyari makna atau arti dari lagu itu. Dan aku nyarinya itu dengan cara aku sendiri, bukan lewat Google Translate. Karena kalau misalkan lewat Google Translate, ya sama aja kalau itu kita cuma meng-translate doang, bukan kita maknain sendiri arti dari lagunya. Iya, Terus dengan cara apa ya, kayak memperbanyak latihan gitu. Aku tuh paling suka banget kalau memperbanyak conversation in English karena ya itu bakal bantu buat meningkat juga gitu. Berarti yang intinya itu practice ya? iya Yes, practice. karena practice makes perfect gitu ya kan. Oh Quote ya. iya. Aduh. Practice Iya makes sih. perfect. Ya Practice, pokoknya iya. perbanyak konteks deh. Pokoknya harus belajar tuh ada dua hal sih. Harus bisa dari diri sendiri dan ada faktor lingkungan juga. Kalau dari diri sendiri tuh mungkin expose yourself to more English gitu. Jadi Ya. apa sih
sekelilingi diri lu dengan bahasa Inggris. Dengan kayak begitu, lu bakal terbiasa dengan bahasa Inggrisnya. Makanya biasanya orang tuh kalau di luar negeri, kayak di suatu negara gitu misalkan, dia tuh bakal lebih gampang belajar bahasa di negara itu gitu. Karena ya dikelilingnya sama bahasa itu, jadi bakal digunakan setiap hari gitu. Ya Karena ibarat kayak tadi, terbiasa ya. practice makes perfect kan. Jadi ya dipelajari setiap hari, akhirnya kebiasa, tercerna, bisa deh gitu. Nah, terus Oh iya benar. kalau misalkan dari lingkungan, ini emang agak rese juga sih. Kalau lingkungan tuh kadang kan ada yang pasti pada ngerasain juga, ya nggak sih? Kayak lingkungan bilang, so banget sih ngomong bahasa Inggris. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Oh, kayak gak banget gak sih kalau kayak gitu? Jujur, Jujur yang bikin gue terhambat dalam belajar bahasa Inggris dulu ya. iya. Kadang hal-hal yang kayak gitu tuh yang emang bikin kita insecure gitu, bisa dibilang gitu. Dan untuk melawan hal kayak gini, itu ya kayak tadi Olaf bilang, coba cari komunitas bahasa Inggris. Itu paling ampuh sih. Bisa gara-gara denger podcast ini. Bisa improve lagi, bisa meningkatkan lagi yang tadinya buat cuma niat doang, lu pengen belajar bahasa Inggris, tapi gak sama mulai dari mana. Mungkin setelah dengar podcast ini udah mulai gitu ya, at least planning dulu gini. Film yang disaranin Olaf, mungkin Encanto gitu ya, favoritnya Olaf ya. Yes, kayak Disney movies itu enak banget sih kalau belajar bahasa Inggris. Mungkin kita kasih saran movies gitu kali ya lah, gimana? Biasanya kan mereka Yes, pasti bisa nyari tuh. western movies tuh bingung sih, kayak mulai dari mana. Apa Mungkin tuh? dari gue dulu deh. Gue pribadi dulu ya pas kecil itu. Ini makanya, kalau dari kecil nonton film-film Inggris biasanya bakal kebiasa banget sama Inggrisnya. Gravity Falls itu satu, Phineas and Ferb gitu-gitu deh. Terus Itu Encanto. gue semua. Nontonan gue semua itu. Gak banget. Kalau dari lu sendiri lah gimana? Kalau Disney sih Encanto pasti sih. Udah itu baru banget keluar Kalau lagi. yes, kalau dari gue sendiri sih, gue tuh paling suka sama Inside Out. Gue paling suka sama Oh Inside iya Out iya. karena itu bener-bener apa ya, feel-nya tuh dapet banget. Terus kita juga belajar bahasa Inggris gitu. Ya, Bener sih. Pasti rata-rata adjektif karena kan tentang emotions ya kan. Jadi kayak belajar ya, tentang cara ngomong marah, cara ngomong cemberut, cara ngomong ya gitu-gitu deh. Like jealousy, envy, gitu-gitu, joy, gitu-gitulah. gue tuh gue paling suka sama film-film dari Disney, dari Nickelodeon juga tentunya. Itu gue paling suka banget waktu Aduh. Iya, kecil sampai sekarang. iya karena Kayak, udah gitu kan bahasanya tuh sangat mudah untuk dicerna, ya nggak sih, Lav? Jadi iya, karena kan emang pada dasarnya untuk anak-anak usia masih kecil gitu ya kan, menarik untuk mereka, tapi kita juga bisa gunakan untuk belajar bahasa Inggris gitu. Oke, semoga Tizen bisa mulai belajar bahasa Inggris ya dari podcast kita. Semoga berguna ya. Karena ilmu yang mereka kasih itu banyak banget jujur menurut gue ya. Oke, see you on the next week. Semoga kalian dengerin ya minggu depan karena topiknya lebih seru lagi ya. Makasih ya Kak Josi sama Kola udah nemenin gue malam ini, nemenin Tizen juga nih. Iya, makasih sama-sama. juga udah undang kita berdua. Iya. Iya dong. Oke, dadah Tizen, bye. See you. Bye. Bye-bye. Bye guys.